Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita. Kali ini berjudul Abu Bakar, lambang penyelamat umat, diuraikan oleh Dr. Andes Johan Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, kesehatan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah agak terganggu sejak beberapa hari sebelumnya, sampai-sampai beliau tidak bisa keluar kamar untuk memimpin sholat jamaah dan meminta Abu Bakar untuk mengimami sholat di masjid itu. Meski begitu, berita kematian Nabi suci Muhammad SAW didengar para sahabat sebagai halilintar di siang terik. Perasaan mereka sukar menerima kenyataan bahwa Nabi suci Muhammad SAW yang mereka cintai, yang telah membawa perubahan begitu besar di dalam kehidupan mereka, tiba-tiba meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Bahkan seorang sahabat yang terkenal sangat rasional, Umar ibnu Khattab, tiba-tiba seperti kehilangan akal. Ia tidak bisa percaya bahwa Nabi suci Muhammad SAW telah wafat. Tidak, itu cuma isu orang-orang munafik. Begitu ujarnya dengan berang. Demi Tuhan, Nabi suci Muhammad SAW tidak mati. Ia hanya pergi kepada Tuhannya seperti dahulu. Ia pasti kembali. Sungguh celaka orang yang menyangka Rasulullah meninggal. Aku tidak mau mendengar ocehan bahwa Rasulullah meninggal, kecuali kalau dia ingin pedangku menebas lehernya. Dalam keadaan panik yang mencekam itu muncullah Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya ia baru saja bertemu dengan dan ngomong-ngomong dengan Nabi suci Muhammad SAW di pembaringan beliau, tapi ia tidak melihat tanda-tanda keadaan Nabi yang sebenarnya sangat kritis. Karena itu ia pamit pulang di pinggiran kota Madinah. Tidak lama setelah ia tiba di rumah, datang berita bahwa Nabi suci Muhammad SAW telah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segera ia bergegas ke Masjid Nabawi. Begitu datang tanpa berkata apa-apa, ia langsung menuju kamar petak tempat jenazah Nabi suci Muhammad SAW berbaring, persis hanya dengan melangkahi salah satu bendul pintu masjid. Itu adalah kamar Aisyah, putri Abu Bakar Siddiq sendiri, yang adalah istri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di situ ia singkapkan kain penutup wajah Nabi suci Muhammad SAW. Ia cium keningnya seraya berkata, alangkah harum wajah ini ketika masih hidup dan tetap harum walaupun sudah meninggal. Lalu wajah itu ia tutup kembali. Tidak terbayangkan betapa pilu hatinya, betapa tangis di matanya. Namun sebagai sahabat Nabi yang paling senior, ia tidak boleh ikut hanyut dalam kesedihan dan kebingungan. Tidak. Karena itu ia segera keluar menemui para sahabat yang sedang dicekam suasana yang pilu. Semua mata memandang kepadanya, lalu dengan penuh wibawa ia berkata, saudara-saudara, barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah kini ia sudah meninggal dunia. Tetapi barang siapa menyembah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tetap hidup dan tidak mati. 2 kalimat cuma yang ia ucapkan, tetapi sangat mengena, sangat menyentuh kesadaran agama mereka. Mereka terdiam seolah-olah menunggu petunjuk mengenai apa yang harus dilakukannya. Tetapi Abu Bakar tidak mengatakan apa-apa kecuali membacakan ayat Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu hanya seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelum dia. Jika ia meninggal atau terbunuh, akankah kalian berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun juga. Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka yang bersyukur. Balai pertemuan Bani Sa'idah. Untuk video ini kita cukupkan sekian dulu, kita lanjutkan pada video berikutnya. Mohon salah atas kesalahan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.